Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Pramestita, NPM 101221440, kelas C4 Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang Ma'rifatul Insan. Ma'rifatul Insan dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu Ta'rif al-Insan, pengenalan manusia, Hakikatul Insan, hakikat manusia, Tokotul Insan, potensi manusia. Apa yang dimaksud Ma'rifatul Insan? Ma'rifatul Insan mempunyai dua kata, yaitu ma'rifat dan insan. Ma'rifat berarti mengenal, sedangkan insan berarti manusia atau diri sendiri. Jadi, Ma'rifatul Insan dapat diartikan mengenali diri sendiri secara istilah. Ma'rifatul Insan sendiri merupakan suatu proses mengenali dan memahami penciptaan manusia oleh Allah, yang mana manusia merupakan makhluk yang paling sempurna di antara makhluk lainnya. Sebagai seorang manusia, kita sudah sepantasnya memahami apa itu arti manusia yang sesungguhnya. Dan mestinya kita harus mengenal diri kita sendiri, siapa diri kita, dari mana kita berasal, apa yang sedang kita kerjakan di muka bumi ini, dan seterusnya. Dengan begitu, kita dapat memposisikan diri. Ta'rif al-insan atau pengenalan manusia. Siapa saya? Dari mana? Untuk apa? Siapa yang menciptakan saya? Yang membuat segala sesuatu yang dia ciptakan sebaik-baiknya dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Kemudian dia menjadikan keturunannya dari saripati air tanah, kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam ruh ciptaannya, dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati, tetapi kamu sedikit sekali bersyukur. Untuk apa manusia diciptakan? Pertama, yaitu untuk beribadah. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya beribadah kepadaku. 2. Khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Unsur pembentuk manusia. Islam memandang bahwa manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dua unsur, tanah at-turab, roh ar-ruh. Penciptaan manusia berdasarkan Al-Quran. Proses penciptaan manusia secara azali. Sungguh kami benar-benar telah menciptakan manusia Adam dari tanah liat kering dari lumpur hitam yang dibentuk. Proses penciptaan manusia secara alami. Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa bagi Allah adalah seperti penciptaan Adam. Dia menciptakannya dari tanah, kemudian berfirman, kepadanya jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Unsur-unsur manusia. Unsur hati. 1. Membentuk kemauan atau keputusan bersumber dari keyakinan kehendak. 2. Kebebasan memilih. Unsur akal. Mampu membentuk pengetahuan. Akal adalah alat untuk berpikir dan memahami ayat-ayat Allah, baik yang kauniyah maupun kauliyah. Unsur jasad. Yang terpenting bagi manusia adalah menggunakannya sebagai pelaksana, sebagai apa yang telah ditekadkan oleh hati dan direncanakan oleh akal untuk beramal. 2. Hakikatul Insan atau hakikat manusia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, makhluk adalah sesuatu yang dijadikan atau diciptakan oleh Tuhan seperti manusia, binatang, dan tumbuhan. Hakikat manusia ada 5. 1. Makhluk. Manusia diciptakan alal fitrah, lemah, bodoh, fakir. 2. Yang dimuliakan. Manusia adalah satu-satunya makhluk Allah yang dimuliakan. Manusia ditiupkan ruhnya, diberikan keistimewaan berupa akal pikiran, ditundukkan alam semesta untuk manusia. 3. Dibebani. Manusia adalah makhluk yang mukallafun, dibebani tanggung jawab yang diciptakan untuk ibadah dan khalifah. 4. Bebas memilih. Ada 2 pilihan yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Al-iman, beriman kepada Allah. Al-kufru, kafir, menolak perintah Allah. 5. Balasan, pertanggungjawaban. Jika ia beriman, surga balasannya. Jika ia kafir, maka neraka balasannya. 1. Makhluk, ciptaan atau yang diciptakan. Alal fitrah, berada di atas fitrah, lemah, bodoh, fakir. Kenapa manusia diciptakan dalam keadaan fitrah? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, fitrah adalah sifat asal kesucian, bakat, dan pembawaan.
Karena manusia diciptakan oleh Allah Ta'ala berada dalam kecenderungan kepada kebenaran dan patuh kepadanya. 2. Dimuliakan, mukarram. 1. Ditiupkan ruh. 2. Diberi keistimewaan. Dan 3. Mendudukkan alam semesta. 3. Mukallaf, yang dibebani. 1. Ibadah. 2. Khilafah fil ard. Tugas Khalifatullah fil ardi ialah menegakkan hak dan keadilan di muka bumi, membersihkan alam ini dari perbuatan najis, syirik, fasik, serta meninggikan kalimat Allah. 4. Bebas memilih, mukhayyar. Artinya, dialah yang menciptakan kamu, lalu di antara kamu ada yang kafir, dan di antara kamu juga ada yang mukmin, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. 5. Mendapat balasan. Allah berfirman, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Berakibat surga. Artinya, adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat surga-surga tempat kediaman, sebagai pahala atas apa yang telah mereka kerjakan. Balasan neraka, artinya dan adapun orang-orang yang fasik, kafir, maka tempat mereka adalah jahanam. Setiap kali mereka hendak keluar daripadanya, mereka dikembalikan ke dalamnya dan dikatakan kepada mereka, rasakanlah siksa neraka yang dahulu kamu mendustakannya. Toqatul insan atau potensi manusia. Potensi manusia meliputi 1. Penglihatan, 2. Pendengaran, 3. Hati. Dimintai pertanggungjawaban, amanah, dan khianat. Potensi manusia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, potensi adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan, kekuatan, kesanggupan, daya, dan manusia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah makhluk yang berakal budi, mampu menguasai makhluk lain. Dapat disimpulkan, potensi manusia adalah suatu hal yang memungkinkan seseorang dapat mengembangkan kekuatan, kesanggupan, dan daya. Potensi pendengaran. Pendengaran menurut pandangan perspektif Islam adalah mendengarkan ajaran-ajaran agama Allah yang disampaikan kepadanya oleh Rasul Allah. Potensi penglihatan. Allah memberikan penglihatan sebagai anugerah. Dianugerahinya pula manusia mata yang dengannya. Potensi hati. Menurut Al-Ghazali dan Al-Muhasibi, hati adalah raja yang mengawal semua kegiatan yang berlaku pada roh, nafsu, dan akal. Dimintai pertanggungjawaban, sikap amanah. Dalam perspektif Islam, amanah ditunjukkan dengan perilaku Rasulullah SAW pada zaman kaum Quraisy, yakni dapat dipercaya dan menjalankan semua aspek kehidupan baik dalam berdagang dan pada hal sosial lain. Mereka yang memilih sikap amanah di dunia ini akan dianugerahi kehormatan al-khilafah, kepemimpinan. Sikap khianat. Mereka yang tidak mau menggunakan potensi dirinya untuk beribadah diumpamakan oleh Allah Ta'ala dengan berbagai perumpamaan yang hina. 1. Kal an'am, bagaikan binatang ternak. 2. Kal kalbi, bagaikan anjing. 3. Kal kirdi, seperti monyet. Dan kal khinzir, seperti babi. Kal hasabi, seperti kayu. Kal hijarah, seperti batu. Kal himar, seperti keledai. Kal ankabut, seperti laba-laba. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.